Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Pejuang NIP CPNS. Sebelumnya kita sudah membahas part 17 ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas part 18. Oke, langsung kita ke soal nomor 1. Setelah selesainya kontestasi pemilihan umum yang berlangsung ketat, masyarakat di sebuah desa terbelah menjadi dua kubu ekstrim yang saling bermusuhan. Kegiatan siskampling terhenti, pengajian warga bubar, dan koordinasi irigasi sawah macet karena ego politik masing-masing kubu. Langkah rekonsiliasi berbasis nasionalisme persatuan yang harus diinisiasi oleh kepala desa setempat adalah A. Menetapkan denda materi yang besar bagi warga yang ketahuan berbicara dengan anggota kubu politik lawan. Yang B. Meminta aparat keamanan menangkap tokoh-tokoh penggerak dari kedua kubu agar desa menjadi sepi dan aman. Yang C. Menyelenggarakan forum rembuk desa yang netral, mengalihkan fokus warga pada agenda bersama yang mendesak, seperti perbaikan saluran irigasi yang rusak melalui gotong royong tanpa sekat, serta menekankan bahwa kontestasi politik telah usai dan kesejahteraan desa adalah tanggung jawab kolektif, yang dia memihak kepada kubu pemenang pemilu dan mengisolasi kubu yang kalah dari segala bentuk bantuan desa. Kemudian yang E membiarkan pembelahan tersebut karena menganggap perselisihan politik sebagai bumbu demokrasi yang lumrah. Oke, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini membiarkan pembelahan seperti pilihan E atau bersikap diskriminatif, pilihan D akan mengaturkan kohesi sosial desa. Pendekatan represif pilihan A dan B juga tidak akan menyelesaikan akar dendam sosial. Nasionalisme persatuan sila ketiga menuntut pencarian titik temu atau common ground. Pilihan C adalah langkah yang sangat taktis dan sosiologis, yaitu dengan mengalihkan energi konflik yang destruktif menjadi energi kerjasama yang produktif atau gotong royong irigasi melalui dialog, sehingga sekat-sekat politik melebur kembali dalam kepentingan praktis hidup bersama. Seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Menyelenggarakan forum rembuk desa yang netral, mengalihkan fokus warga pada agenda bersama yang mendesak, serta perbaikan saluran irigasi yang rusak melalui gotong royong tanpa sekat, serta menekankan bahwa kontestasi politik telah usai dan kesejahteraan desa adalah tanggung jawab kolektif. Seperti itu teman-teman. Next ke soal berikutnya teman-teman, part 18, soal yang kedua. Di sini seorang anggota komisi DPR yang membidangi infrastruktur juga merupakan pemilik saham mayoritas di sebuah perusahaan kontraktor swasta. Ketika Kementerian Mitra Kerjanya membuka tender proyek pembangunan jalan tol bernilai triliunan rupiah, ia dihubungi oleh direksi perusahaannya agar memanfaatkan pengaruhnya di kementerian untuk meloloskan perusahaan mereka sebagai pemenang. Tindakan yang mencerminkan integritas moral tinggi dari anggota DPR tersebut adalah A. Membantu meloloskan perusahaan miliknya secara rahasia asalkan kualitas aspal jalan tol dibuat sangat kuat demi keselamatan publik. Yang B. Menyatakan secara terbuka dalam rapat komisi mengenai adanya potensi konflik kepentingan atau konflik of interest, menarik diri sepenuhnya dari proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait tender tersebut, serta melarang direksi perusahaannya menggunakan namanya dalam proses lelang. Yang C. Meminta komisi dari kementerian untuk dibagikan kepada konstituen di daerah pemilihannya sebagai dana bantuan sosial. Yang D. Mengundurkan diri dari DPR secara mendadak tanpa memberikan alasan jelas kepada publik. Yang E. Menjual saham perusahaan kepada istrinya sendiri agar secara administratif namanya bersih namun tetap mengintervensi tender dari belakang layar. Oke, next ke pembahasannya teman-teman. Konflik kepentingan adalah salah satu pintu masuk terbesar terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengalihkan kepemilikan di atas kertas pilihan E atau mengalihkan hasil untuk bansos pilihan C tetap melanggar etika integritas jabatan publik. Pilihan B menunjukkan standar integritas tinggi, yaitu transparansi atau disclosure mengenai benturan kepentingan, diikuti dengan langkah penarikan diri atau recusal dari otoritas kekuasaan terkait proyek tersebut, sehingga proses lelang kementerian dapat berjalan secara adil, akuntabel, dan kompetitif tanpa adanya intervensi politik. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Menyatakan secara terbuka dalam rapat komisi mengenai adanya potensi konflik kepentingan, menarik diri sepenuhnya dari proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait tender tersebut, serta melarang direksi perusahaannya menggunakan namanya dalam proses lelang. Next ke soal berikutnya teman-teman, soal nomor 3 di part 18. Sindikat perdagangan orang internasional atau human trafficking memanfaatkan wilayah perbatasan laut yang longgar di Kepulauan Riau untuk menyelundupkan pekerja migran ilegal ke negara tetangga dengan iming-iming gaji yang tinggi, yang berujung pada penyiksaan dan kerja paksa korban di luar negeri.
Bentuk bela negara yang paling solutif dari komunitas nelayan lokal di wilayah perbatasan tersebut adalah A. Berpura-pura tidak tahu karena takut menjadi sasaran balas dendam dari jaringan sindikat mafia internasional. Yang B. Membentuk jaringan intelijen komunitas nelayan berbasis maritim secara aktif melaporkan koordinat pergerakan kapal mencurigakan kepada Badan Keamanan Laut atau Bakamla atau TNI AL, serta mengedukasi warga pesisir agar tidak mudah terperdaya calon tenaga kerja. Yang C. Melakukan pengejaran dan penembakan mandiri terhadap kapal sindikat menggunakan senjata rakitan tradisional. Yang C. Membantu sindikat tersebut dengan imbalan upah sebagai kompensasi atas sepinya hasil tangkapan ikan. Kemudian yang E. Menuntut pemerintah memindahkan seluruh penduduk pesisir ke Pulau Jawa agar terbebas dari ancaman kejahatan. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini nelayan di perbatasan adalah mata dan telinga pertahanan negara di laut atau komponen pendukung atau cadangan militer. Tindakan Menhakim sendiri dengan senjata rakitan pilihan C melanggar hukum dan membahayakan keselamatan. Membantu sindikat pilihan D adalah pengkhianatan negara. Tindakan bela negara yang paling tepat dan strategis ditunjukkan oleh pilihan B, bersinergi secara legal dengan aparat pertahanan negara atau TNI AL atau Bakamla melalui sistem pelaporan dini early warning system yang dikombinasikan dengan penguatan benteng imunitas sosial warga atau edukasi anti calo. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Membentuk jaringan intelijen komunitas lain berbasis maritim secara aktif melaporkan koordinat pergerakan kapal mencurigakan kepada Badan Keamanan Laut atau Bakamla atau TNI AL, serta mengedukasi warga pesisir agar tidak mudah terperdaya calon tenaga kerja. Oke, next ke soal nomor 4 teman-teman, soal terakhir dari part 18. Sebuah merek pakaian internasional terkenal mematenkan motif tenun tradisional khas dari suatu suku di NTT tanpa izin dan melarang perajin lokal menjual kain tenun tersebut dengan nama asli mereka di pasar internasional. Ditinjau dari prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima Pancasila, langkah perlindungan hukum yang wajib dilakukan oleh negara adalah membiarkan kasus tersebut karena perajin lokal dianggap kurang memiliki model komersialisasi global. Kemudian yang B, mendaftarkan motif tradisional tersebut ke Ditjen Kekayaan Intelektual sebagai hak kekayaan intelektual komunal atau HKIK, pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional, serta melakukan gugatan pembatalan paten merek asing tersebut di forum hukum internasional. Yang C, membakar seluruh produk pakaian impor milik merek asing tersebut yang dijual di mal-mal besar Indonesia. Yang D, menyarankan perajin lokal untuk meniru motif tenun dari negara lain sebagai aksi pemanasan budaya. Yang E, memberikan kompensasi uang tunai bulanan kepada perajin lokal agar mereka berhenti menenun motif tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Di sini keadilan sosial di sila kelima Pancasila mencakup aspek perlindungan terhadap hak ekonomi dan budaya milik kolektif rakyat, termasuk masyarakat adat dari eksploitasi sepihak atau biopiracy atau cultural appropriation. Membiarkan seperti yang ada di pilihan A atau menyerah dengan uang tunai, pilihan E mencederai keadilan ekonomi jangka panjang perajin. Langkah legal konstitusional yang mencerminkan fungsi perlindungan negara adalah mengamankan aset budaya komunal lewat instrumen hukum HKIK dan melakukan pembelaan hak di tingkat global seperti pilihan B. Jadi jawabannya yang B dong. Mendaftarkan motif tenun tradisional tersebut ke Ditjen Kekayaan Intelektual sebagai hak kekayaan intelektual komunal atau HKIK, pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional, serta melakukan gugatan pembatalan paten merek asing tersebut di forum hukum internasional. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan part 18. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar teman-teman. Terima kasih.